Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini tepat di tanggal 1 Muharram, tahun baru kita sebagai orang Islam. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah hadir salat berjamaah subuh di masjid yang kita cintai ini. Ini semua berkat rahmat, berkat keberkahan dan ridho Allah. Mungkin saja subuh kali ini ada saudara kita yang sehat imannya, tapi fisiknya sedang sakit, tidak bisa hadir sholat subuh berjamaah pada kesempatan kali ini. Pun kebalikannya, ada saudara kita yang sehat fisiknya, tapi imannya sedang sakit, maka tidak juga hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Berarti kita bersyukur iman kita sehat, fisik kita sehat, kita bisa hadir sama-sama sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas tentang keutamaan Muharram, maka kita baca suratul Fatihah agar pertama ibadah kita diterima Allah, agar apapun yang disampaikan di dalam taklim ini menjadi manfaat buat kita dan bisa kita amalkan. Juga kita doakan ketua Masjid Al-Hikmah beserta para pengurus, para penasehat, para imam, para dewan pembina, para donatur, wabil khusus jamaah yang terus memakmurkan Masjid Al-Hikmah ini, baik secara tenaga, pikiran, ilmu, dan harta. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga selamat kepada ketua masjid yang sudah terpilih untuk nanti melanjutkan kegiatan kemakmuran masjid. Mudah-mudahan bisa melanjutkan dengan lebih baik. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam membahas Muharram ini saya bagi kepada 3 termin, 3 materi.
agar bisa kita memahami secara lengkap tentang Muharram, karena selama ini kan kita memahaminya tahun baru Masehi ya. Kalau Desember udah tanggal 31 persiapan dah, jalan-jalan, makan-makan segala macam. Apa sih bedanya tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi? Nah ini mesti kita pahami, dan kenapa di tahun baru Islam ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa dialami dari para nabi, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang masalah sejarah daripada Muharram. Yang kedua, kisah-kisah yang dialami oleh para nabi pada bulan Muharram. Dan yang ketiga adalah hikmah yang bisa kita petik dan kita amalkan wabil khusus di bulan Muharram. Kita menuju kepada termin pertama. Muharram itu bisa dikategorikan atau diartikan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Orang mengatakan tahun Hijriah itu adalah tahun pertama ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu belum ada tahun Hijriah. Sampai dengan tahun ke-17 Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu Umar bin Khattab suka menulis surat. Hanya ada tanggal dan bulan, belum ada tahunnya. Tahun ke-17 Hijriah, hijrahnya daripada Rasulullah. Lalu berkumpullah sahabat meminta saran. Diberikanlah saran dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena para sahabat ini punya keistimewaan masing-masing. Ada sahabat yang pintar, ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang punya jabatan, ada sahabat yang punya karisma. Nah, Sayyidina Ali adalah sahabat yang punya keilmuan yang mumpuni. Diberikan saran, pada akhirnya ditentukanlah tahun Hijriah itu di tahun 17 hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Saat itu Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan semua harta yang dipunya di kota Mekah. Jadi sahabat ini nggak ada yang bawa harta, Pak. Rumah ditinggalkan, usaha ditinggalkan, semua yang dia punya di Mekah ditinggalkan. Dia cinta kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ikut hijrah dengan Nabi Muhammad. Tapi saat hijrah itu ada seorang pemuda, dia hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi dia hijrah dari Mekah ke Madinah karena dia cinta terhadap seorang pemuda, seorang pemudi, seorang wanita. Pemuda ini suka dengan wanita, wanitanya cantik, wanitanya baik. Maka si pemuda ini hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya. Akhirnya sahabat bercerita kepada Nabi, wahai Rasul, ada pemuda yang hijrah dari Mekah ke Madinah, niatnya bukan karena Allah dan Rasul, karena wanita. Maka dengan kisah itu Rasul mengeluarkan sabdanya, innamal a'malu apa Pak? Bin niat. Nah, ibu-ibu yang jawab. Nih, ibu dapat hadiah. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Jadi kalau niat hijrahnya karena Allah dan Rasulullah, maka dia dapat pahala hijrah dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niat hijrahnya itu karena manusia, nah ini hati-hati Pak. Ya, kita mau hijrah bagus. Hijrah itu kata Rasulullah, selesai hijrah itu ketika aku hijrah dengan sahabat dari Mekah ke Madinah. Setelah itu tidak ada hijrah. Jadi kalau sekarang
ada kumpulan orang-orang hijrah, bagus niatnya untuk yang tadinya nggak sholat, ngumpulin orang-orang biar belajar sholat. Yang tadinya orang-orang nggak mau ngaji, ngumpulin jadi ngaji. Yang tadinya jarang puasa, ngajarin ilmu puasa Senin Kemis jadi puasa Senin Kemis. Ini bagus, tapi konteks hijrah itu selesai di zaman Nabi dan para sahabat ketika hijrah. Tapi hijrah yang sekarang, apa yang Rasul katakan kepada sahabat? Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika perang Badar yang begitu besar, perang itu luar biasa besar. Ketika pulang dari berperang, Rasul bilang sama sahabat, kita baru saja pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasul, ini perang sungguh luar biasa besar. Kenapa engkau katakan ini perang yang kecil? Dan apa perang yang besar itu? Kata Rasulullah, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini ternyata perang cobaan yang lebih besar. Coba kalau dulu sahabat pindah dari Mekah ke Madinah, nafsunya masih nafsu harta duniawi, dia nggak akan hijrah, Pak. Kenapa? Di Mekah hartanya banyak. Coba kita tengok saudara-saudara kita yang mu'alaf, ya, di MUI Kota Depok itu sudah dibentuk mu'alaf center. Jadi banyak orang-orang mu'alaf di Kota Depok yang belum terjamah untuk diberikan bimbingan. Banyak, Pak. Saya beberapa kali menikahkan mu'alaf. Jadi mu'alaf kita syahadat, kita islamkan, lalu kita nikahkan. Tapi setelah itu tidak ada bimbingan terhadap para mu'alaf ini. Ya, maka ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita kalau misalkan di sekitar masjid ini ada orang-orang yang baru masuk Islam, maka masjid wajib memberikan bimbingan kepada para mu'alaf itu. Makanya kami di Forum Ulama Kota Depok, kebetulan saya sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok, ini kita akan merencanakan nanti setelah pilkada 5 tahun ke depan ada program untuk pembimbingan para mu'alaf. Karena penting, orang-orang yang baru hijrah ini bingung arahnya kemana ini. Ini mau diarahkan kemana kami nih para mu'alaf ini, karena belum dapat ilmu. Ya, kita sekarang memberikan kajian kepada para jamaah. Kalau yang memang dari lahirnya Islam, dapat bimbingan kita walaupun kita kurang lancar baca Quran, tapi paling tidak SD, apalagi zaman kecil kita, Pak, apalagi kalau kita tinggal di kampung, itu pasti maghrib isya kita ngaji. Kalau sekarang udah mulai jarang ya, Bu. Sedih kita. Maghrib isya, ya paling malam Jumat aja kajian, ada yang yasinan. Tapi dulu luar biasa, maghrib itu anak perempuan kalau belum pulang, udah maghrib dicari sama orang tuanya. Lah sekarang anak perempuan baru keluar maghrib, dibiarin sama orang tuanya. Nah ini mesti kita jaga, Bu. Makanya mesti dapat ilmu. Hijrah itu minaz zulumati ilan nur. Dari hal yang jelek ke hal yang baik, dari zolim, dari kegelapan menjadi cahaya. Yang tadinya nggak paham jadi paham. Nah inilah ilmu-ilmu yang harus diberikan oleh para ustadz kepada jamaah untuk memahami ilmu yang akan kita jadikan sandaran hidup. Itu sejarah daripada hijrah. Itu yang pertama. Dan hijrah ini memang luar biasa, Bu, ujiannya. Banyak kasus orang-orang yang baru masuk Islam, ya, dia diusir oleh orang tuanya. Tidak boleh bawa harta sedikit pun. Kan ada kisah Ustadz Felix. Ustadz Felix ketika mu'alaf juga diberikan ujian jatuh miskin. Banyaklah kasus-kasus yang mu'alaf itu memang ujiannya luar biasa. Ya. Dan orang-orang yang mu'alaf rata-rata kalau dia mau serius niatnya karena Allah hijrahnya, bukan karena yang lain, bukan karena mau nikah dia masuk Islam, ya, bukan karena dia pengen naik jabatan dia masuk Islam, karena Allah dan Rasulnya, biasanya ibadahnya lebih bagus daripada orang yang Islam dari lahir. Lihat Umar bin Khattab, Bu. Umar bin Khattab itu dapat hidayahnya
ketika mendengar adik perempuannya membaca Al-Quran. Sebelumnya, Masya Allah, jangan manusia, setan takut ketemu sama Umar. Ini kalau Umar lagi jalan nih, di sekitaran jalan ini, terus di depan ada setan nih. Setan lebih baik lagi jalan nih, ada Umar di ujung, dia muter, nggak jadi lewat situ. Padahal itu jalan yang terdekat. Saking takutnya setan sama Umar bin Khattab. Umar itu luar biasa kejamnya. Jangankan ke orang lain, ke anak kandungnya sendiri. Makanya Umar kebiasaannya kalau lagi khotib Jumat suka nangis sendiri, suka ketawa sendiri. Ketika lagi naik di mimbar lagi khutbah Jumat, tiba-tiba dia ketawa dan tiba-tiba dia menangis. Ditanya oleh sahabat, Umar, kenapa kamu kok tertawa kadang menangis? Saya menangis karena mengingat tempat mimbar yang saya jadikan khutbah ini adalah tempat sejarah ketika Nabi Muhammad SAW memberikan khutbahnya kepada kita. Karena mimbar yang dijadikan masjid di saat Umar bin Khattab menjadi khalifah itu adalah tempat pohon yang Rasul biasa jadikan sandaran Rasul ketika istirahat, dan pohon itu di bawahnya Rasulullah suka berdakwah kepada sahabat. Karena dulu belum jadi masjid, jadi masih pohon. Rasul itu kalau sholat di bawah pohon sama para sahabat. Dijadikan masjid oleh Umar, lalu dijadikan mimbar pas di bawah pohon itu. Umar menangis mengingat nostalgia dia dengan Rasulullah, cinta dia dengan Rasulullah SAW. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, kenapa engkau tertawa? Saya tertawa karena suka mengingat akhlak saya yang sangat buruk. Kok sampai tega saya melakukan sesuatu terhadap anak yang saya sayangi. Umar ini dikaruniai anak. Saat itu Umar menjadi pemimpin jahiliyah. Orang yang punya anak perempuan itu, Bu, Masya Allah. Makanya emansipasi wanita itu yang pertama bukan Kartini, tapi Nabi Muhammad SAW yang mengagungkan wanita. Sampai al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga ada di telapak kaki seorang ibu. Saat Rasulullah SAW belum dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan itu zaman jahiliyah, namanya juga jahiliyah, orang bodoh. Itu kalau ada perempuan hamil 9 bulan, itu dibawa ke tengah kota masyarakat kaum jahiliyah, lalu diundi. Ada 2 kelompok, kelompok A, kelompok B. Ini dia undiannya seperti ini, Bu, judinya seperti ini. Bukan judi online, tapi judi offline, karena ada sebagai alat judinya. Jadi kelompok 1 mengatakan bahwasanya anak yang dikandung si perempuan itu adalah laki-laki. Kelompok 2 mengatakan anak yang dikandung seorang perempuan. Lalu dibelek tanpa dibius, dibelek tanpa dikasih suntikan buat penahan rasa sakit. Dibelek, dikeluarin bayinya, si ibunya langsung meninggal dunia. Sebenarnya sesar sudah ada dari zaman dulu, tapi zaman dulu sesarnya sesar buat judi. Dibelek, diambil, ibunya mati, lalu anaknya kalau perempuan pun ikut dibunuh. Yang menang ya berarti kelompok yang pertama. Nanti yang kalau laki-laki itu dilelang, siapa yang berani harga tertinggi itu diambil. Itu begitu, Bu. Luar biasa tidak menghormati kaum wanita. Nah, saat itu Umar bin Khattab sebagai pemimpin ya mengidamkan punya anak laki-laki karena dia khawatir, malu kalau punya anak perempuan. Istrinya tahu, ketika lahiran istrinya kaget melihat anaknya perempuan. Disembunyikan tuh sama istrinya. Dipakai pakaian seperti laki-laki. Ya. Itu pokoknya didandanin dandanan laki-laki. Setelah umur berapa tahun diajaklah jalan sama Umar bin Khattab, anaknya nih berdua. Di tengah jalan anaknya minta buang air kecil. Disitulah pertama kali Umar tahu anaknya ternyata adalah perempuan. Udah cinta dan sayangnya Umar, tapi
Tapi karena dia malu sebagai pemimpin kaum jahiliyah dan belum ada hidayah dari Allah, dikubur hidup-hidup anak perempuannya. Itulah. Padahal Umar sangat mencintai, menyayangi anaknya. Siapa yang tidak cinta terhadap anak orang jahat sekalipun? Kalau dia punya anak pasti pengen anaknya jadi orang baik. Dikubur. Tapi setelah itu Umar dapat hidayah. Dan lihatlah, Umar salah satu sahabat yang mendapatkan predikat yang tidak ada jualannya dimanapun. Apa predikatnya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau kita predikat S1, S2, S3, doktor, profesor, bisa dibeli, bisa dibeli. Tapi kalau predikat radhiyallahu anhum wa radu'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum. Jadi orang-orang terdahulu itu mendapat gelar yang luar biasa, radhiyallahu anhum. Allah ridho terhadap dia, wa radu'an. Jadi Allah sudah memberikan sifat ridhonya kepada sahabat, berarti para sahabat ini sudah mencintai Allah secara sempurna. Nah ini makanya harus ada bimbingan seorang orang yang baru mu'alaf, baru masuk Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, hijrah ini, bulan Muharram ini diambil, ya, itu karena di bulan ini setelah melalui proses bulan Ramadan, lalu masuk ke Jul Syawal, masuk ke Jul Qi'dah, masuk ke Jul Hijjah, pengorbanan terbesar umat Islam. Dari Ramadan dia 1 bulan puasa, lalu setelah itu dia dituntut ngeluarin zakat fitrah, zakat mal. Nanti kalau saya diundang kembali saya akan bahas tentang zakat, sejarah zakat. Kenapa umat Islam itu melemah? Karena umat Islam tidak melaksanakan konsep zakat sesuai dengan syariat Islam, wabil khusus zakat mal. Kalau tiap masjid ada zakat mal, saya di kota Depok keliling, ada beberapa kajian-kajian hikmah saya tentang zakat mal. Jadi masjid itu hidup dengan adanya zakat mal. Ya, saya kasih masukan di beberapa masjid itu untuk ada namanya kas zakat mal. Itu buat operasional kegiatan masyarakat yang ada di sekitar masjid. Nah, kembali ke konteks. Setelah kita menjalani umat Islam pengorbanan di bulan puasa, Syawal, Zulqidah, dan puncaknya Zulhijjah, haji. Bayangin Bu, belum keluaran orang-orang yang melaksanakan haji ini luar biasa, mengorbankan waktu, tenaga, uang. Saat ini saya punya teman berangkat haji tahun ini, itu 3 orang, suami, istri, anak, 1 miliar. 1 miliar bisa berangkat haji tahun ini. Makanya 9.000 kuota reguler haji tidak bisa berangkat karena ketutup sama haji furoda. Bayangkan saudara-saudara kita yang sudah nabung 1.000-2.000 rupiah tiap hari bertahun-tahun untuk melaksanakan haji, ternyata sudah 18 tahun, 20 tahun kuotanya sudah masuk, tergeser lagi oleh orang-orang yang berani bayar mahal. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita nanti ke depan mau merenung, haji ini adalah kewajiban rukun Islam, bukan jualan. Jangan sampai haknya orang-orang yang memang sudah harus berangkat digagalkan karena tidak adanya uang besar. Kalau undangan dari Raja Arab, mangga, itu memang ada kuotanya. Tapi kalau sampai kuotanya mengambil dari hak-hak orang-orang yang sudah menabung puluhan tahun, zalim itu pemimpin seperti itu. Kita doakan dia dapat hidayah dari Allah. Tapi pengorbanan orang haji luar biasa. Makanya setelah haji, bulan haji, pengorbanan itu disitulah ditentukan oleh Sayyidina Ali, masukannya kepada Umar, ditentukan sebagai bulan awal dalam Islam, yaitu Muharram. Setelah berjuang, maka dari Zulhijjah ke Muharram dijadikan awal bulan sebagai awal munculnya Islam untuk melaksanakan semua syariat yang diperintahkan Allah. Nih Muharram.
Lalu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ini spesial bulan Muharram. Nabi Adam alaihissalam ketika tergoda oleh rayuan iblis memakan buah khuldi, Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga ke dunia, terpisah dengan Siti Hawa selama 40 tahun gara-gara satu kesalahan, yaitu memakan buah khuldi. 40 tahun dia baca doa apa doanya Nabi? Ayo yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Jangan Pak Ketua, jamaah ayo jangan Pak Ketua mah udah banyak minyak. Doanya apa Bu? Pak Nabi Adam Pak? Robbana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ki kasih ki. Ketua DKM mah gak usah jawab, dikasih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana, kan gitu tuh kalau di pesantren. Zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zolamna, minta ampun 40 tahun 40 tahun baru diampuni oleh Allah. Makanya kalau kita mah, Bu, Pak, saya saranin kalau ibu bapak pengen dicintai Allah, perbanyak baca istighfar. Karena konteksnya bacaan doa Nabi Adam ini adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad yang sudah dijamin oleh Allah dosanya diampuni dari sebelumnya, yang saat ini sampai yang akan datang, tetap istighfar 100 kali minimal sehari. Coba kita berapa kali istighfar? 3 kali juga. Nah, 3 kali aja buru-buru. Ya, perbanyak Bu, saya ba'da sholat, ba'da azan ke qomat itu kalau nunggu itu istighfar terus. Kenapa? Karena orang yang istighfar bukan hanya diampuni oleh Allah, semua keinginannya bisa terkabul dengan bacaan istighfar. Ada kisahnya nih Bu. Ibu tahu, Bapak tahu Imam Ahmad bin Hambal? Tahu nggak Pak? Tahu? Kenal? Kenal di mana? Jadi ulama kita yang menyandarkan beberapa fatwa itu ulama besar ada 4. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Ini 4-4-nya orang yang luar biasa, 4-4-nya ulama besar, 4-4-nya sandaran daripada fatwa Al-Quran dan Sunnah sedunia. Jadi kita nggak boleh berdebat, nggak boleh ribut gara-gara beda pemahaman. Imam Asy-Syafi'i pakai kunut, Imam Hambali nggak pakai kunut, ya saling akur. Orang Imam Asy-Syafi'i gurunya Imam Hambali, Imam Asy-Syafi'i muridnya Imam Maliki, Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Nah, Imam Maliki muridnya Imam Hanafi. Jadi saling menyambung dan tidak ada ribut tuh. Imam Syafi'i diundang oleh Imam Hambali di masjidnya, suruh jadi imam, nggak kunut. Imam Syafi'i menghormati. Begitu pula Imam Hambali ketika sholat di tempatnya Imam Syafi'i, beliau pakai kunut mengimami sholat. Bahkan sujud terakhirnya Imam Hambali, sujud terakhir dalam sholat pardunya, itu ada doa buat gurunya Imam Asy-Syafi'i. Sampai meninggal dunia dia selalu baca doa itu. Nah, sekarang kita yang bersandarkan fatwanya ke Imam Syafi'i, Imam Hambali pada ribut, kan lucu. Ini murid dan guru, ini saling sayang menyayangi. Nah, ini kadang kita dibenturkan oleh ego. Mana tadi ya, hawa nafsu kata Rasulullah, tekan hawa nafsu. Jangan ribut, beda pendapat dikit mah wajar. Suami istri aja kita beda. Kalau sama nggak bakal jadi anak kan gitu ya Bu ya. Karena beda jadi anak kan gitu. Nah,
kita kembali. Jadi Nabi Adam baca zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Kita baca istighfar. Ada kisahnya. Imam Ahmad bin Hambal itu ulama besar, diakui dunia, terkenal. Tapi belum tentu orang mengenal Imam Ahmad bin Hambal secara langsung, hanya namanya mungkin. Karena zaman dulu kan gak ada medsos ya. Gitu. Kalau zaman sekarang kan, saya aja kalau ceramah diundang di kecamatan mana, itu yang undang kadang meluk. Kayaknya belum kenal, tapi ada kiai-kiai nangis ketemu saya melukin. Karena sering nonton YouTube saya katanya. Padahal kan belum pernah ketemu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya suruh pergi dari Baghdad ke Busra, jalan kaki. Suruh jalan kaki dari Baghdad ke Busra. Ya bukan hijrah, namanya suruh pergi aja sama Allah. Ada sesuatu nih dari Allah. Pergilah dari Baghdad ke Busra. Di Busra, di kota Busra, kecapean lah Imam Ahmad bin Hambal jalan kaki. Zaman dulu mah ya. Kalau kita mah kan ketua masjid Al-Hikmah diundang oleh ketua MUI di gedung MUI, pakai Grab naik ke sana kan enak, nggak capek. Oh ini mah jalan kaki. Di Busra kecapean, mau tidur di dalam masjid. Diusir sama marbotnya. Diusir sama marbotnya. Marbotnya nggak tahu beliau ini ulama besar. Karena apa? Nggak pernah ada medsos, nggak pernah kelihatan wajahnya. Tapi tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal. Diusir. Ya, jangan tidur di sini kata marbotnya. Berarti ya zaman dulu kita waktu kecil kan masjid mah dibuka terus 24 jam ya Pak Bu, nggak ada yang dikunci kan. Kita kadang tidur bebas, bahkan nggak ada pintu banyak masjid-masjid. Ya sekarang kan dikunci, berarti zaman dulu tuh udah ada tuh, zaman marbot itu. Ya, masjid nggak boleh dipakai tidur, dikunci gitu ya. Tapi serba salah. Masjid dikunci orang susah sholat malam, dibuka, besoknya kotak amal hilang, kan gitu ya. Itu yang terjadi kan begitu. Bingung juga, serba salah kan. Nah si marbot ini bilang jangan tidur di masjid, di luar. Keluar katanya. Keluarlah, tidur di teras, tetap diusir sama marbot masjid. Lagi begini, selek-selekan begini, tiba-tiba tukang kue keliling melihat Imam Ahmad bin Hambal itu sedang diusir. Ada orang lain, dia nggak kenal siapa ini orang, tukang kuenya. Lalu tukang kue itu bilang, ada apa nih Pak Marbot? Ini orang ini mau tidur di masjid, saya usir. Oh ya udah Pak, Bapak nggak usah tidur di masjid, Bapak tidur aja di rumah saya istirahat. Rumah saya kecil, sederhana, tapi insya Allah nyaman lah buat istirahat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ikutlah penjual kue ini pulang ke rumahnya penjual kue. Pas datang ke rumah tukang kue Pak, Imam Ahmad melihat, Masya Allah rumahnya kok sederhana, kecil, tapi kok nyaman. Orangnya juga buat nyaman. Ini tasyakur bini mah Bu ya, kata teman-teman saya para ustadz yang datang ke rumah saya, yang berobat ke rumah saya. Itu di tempat saya tuh kecil, rumah saya tuh pendek kok. Tapi orang pada betah. 2 hari yang lalu ya ada ustadz datang bawa pasien mantan narkoba, sama katanya ada susuk pasang minta diterapi. Saya keluarin di situ susuknya, saya kasih amalan zikir ya. Itu ada juga dari orang Aceh yang munasah di depan tuh datang ke rumah saya 2 orang minta diterapi juga, sakit bangun ketika tidur. Nah, salah satunya pakai minyak ini. Pak Imam Budi Hartono juga udah pesan 1000 botol. Jadi tidur tuh sampai subuh Bu di rumah saya. Katanya adem, pada rumah saya kecil. Mungkin ibu bapak pernah ke satu rumah. Di rumah itu rumahnya gedong tapi panas hawanya Pak. Tapi ada rumah yang kecil kok adem banget. Pas dilihat, oh AC-nya 2 PK nyala gitu ya. Tapi adem memang, rumah penjual kue ini adem. Sampai Imam Ahmad bin Hambal bilang, Mas maaf saya mau nanya, Mas ini usahanya cuma jual kue? Iya. Tapi kok Mas ini kayaknya orangnya bahagia aja. Orangnya kayaknya nggak pernah susah. Ingat kata Rasulullah ya, ketika kita hidup kalau pengen berkah jangan menampakkan, kata Imam Asy-Syafi'i ya, kita Imam Syafi'i jangan menampakkan kemiskinan, jangan menampakkan kemarahan, dan jangan menampakkan kesedihan. Itu kalau mau jadi manusia mulia.
Jadi walaupun kita susah, jangan kita tampakin. Jangan bikin status, aduh ini gajian suami 1 minggu sudah habis. Ya, jangan. Kita harus memberikan sisi yang positif, membuat orang lain senang melihat kita senang. Gitu. Kata si penjual kue, saya bersyukur saya punya amalan, yang amalan ini membuat saya sama Allah diberikan apapun saya minta. Saya diberikan rezeki, saya diberikan sehat, saya diberikan apapun yang saya mau. Selama 30 tahun saya mendawamkan amalan zikir ini. Apa amalan zikirnya? Istighfar. Selama 30 tahun saya mengamalkan istighfar. Semua yang saya inginkan diijabah oleh Allah kecuali satu. Kata si penjual kue. Jadi amalan ini diamalkan. Ya, saya amalkan selama 30 tahun. Dan gak pernah ada yang ditolak sama Allah keinginan saya kecuali satu. Apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya mendawamkan baca istighfar 30 tahun. Lalu semua yang diminta dikasih sama Allah. Cuman satu yang belum dikasih sama Allah, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangin lu, Imam Ahmad meneteskan air mata. Masya Allah, ternyata dengan istighfar Allah menggerakkan hatinya, pikirannya, jalan kaki dari Baghdad ke Busra untuk bertemu dengan penjual kue dengan bacaan istighfar. Tuh, kalau kita pengen ketemu orang soleh, kalau pengen kita mendapatkan apapun jalan keluar, maka perbanyak istighfar. Muharram ini kan membersihkan diri kita dari hal yang jelek ke hal yang baik. Kemarin kita baca doa akhir tahun, tadi malam saya ngisi juga kajian di Masjid Al-Mu'min untuk merenungi selama setahun kehidupan kita. Baca istighfar. Kenapa? Karena ketika kita sudah diampuni oleh Allah, kita pasti diberikan apapun yang kita minta. Coba ibu bapak, kalau ibu bapak punya anak ibu dan bapak itu dimaafin, udah gak punya salah di mata kita sebagai orang tua, ya, itu pasti apapun keinginan anak dikasih. Tapi walaupun dia pinter, dia cerdas, tapi dia punya salah, belum kita maafin, gak bakal tuh kita merasa bangga dengan kecerdasan anak kita. Tuh, makanya pertama yang kita inginkan permohonan ampun dari Allah atas dosa dan khilaf kita. Perbanyak baca istighfar. Kalau orang sudah banyak baca istighfar, otomatis dia ibadah. Karena kan setelah dia membaca istighfar itu setelah dia sholat. Habis sholat baca istighfar. Maka barang siapa yang dia melaksanakan ibadah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak pernah dia sangka, dari orang yang tidak pernah dia duga. Ini konsep rezeki. Jadi kalau kita ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang pertama adalah perbanyak istighfar. Yang ini udah masuk ke materi yang ketiga tadi ya, hikmah daripada amalan di bulan Muharram. Yang kedua, yang terakhir, amalan yang mesti, ini masih panjang sebenarnya karena waktu ya. Kita kan udah kopi udah siap tuh, teh udah siap. Tadi saya dibisikin juga sama ketua masjid, gorengan nasi uduk kayaknya belum datang gitu ya. Nah, ibu bapak yang rahmati Allah, yang kedua, perbanyak kita membaca alhamdulillah. Makanya dalam sholat itu kan subhanallah walhamdulillah wala. Sebenarnya kalau kita kupas nih, subhanallah ada maknanya, alhamdulillah ada maknanya, Allahu akbar. Nantilah biar diundang lagi, kalau saya bahannya habis kan gak diundang lagi sama ketua masjid ya. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah itu adalah ekspresi kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah beri. Ini ada kisah lagi buat penutup. Satu saat malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk turun ke muka bumi melihat kondisi anak cucu Adam. Kelilinglah malaikat Jibril.
Lalu malaikat Jibril melihat, oh di Masjid Al-Hikmah nih lagi pengajian subuh, udah pada resah gelisah, ada yang mau kondangan hari Minggu ya kan, ada yang mau ikutan bazar karena memang di hari ini ada satu Muharram, banyak orang yang bikin bazar gitu ya, banyak lah. Tapi ada satu yang dilihat unik oleh malaikat Jibril, ada satu orang anak cucu Adam yang selalu baca alhamdulillah dalam hal apapun yang dia dapatkan. Mau dapat keburukan alhamdulillah, mau dapat kebaikan alhamdulillah. Kalau kita kan kalau dikasih rezeki, dikasih rezeki nih, kita langsung bersyukur alhamdulillah dapat rezeki. Tapi kalau kita dapat musibah, orang ini pun ngucapin alhamdulillah. Itulah orang Indonesia banget kan. Orang Indonesia kan gitu. Misalkan lagi jalan tabrak motor, kamu kemarin tabrak motor, iya tapi masih alhamdulillah lah, masih untung lah. Motor yang nabrak, coba kalau mobil kan gitu ya, masih alhamdulillah tuh, masih untung aja kita mah ya, masih untung aja. Tanya sama temannya di kantor, kamu kemarin ribut sama istri? Iya tapi alhamdulillah lah, ributnya cuman baca WA saya doang, istri ketahuan. Coba kalau kegerebek kan gak enak. Nah itu kan masih alhamdulillah tuh. Masih alhamdulillah. Nah si orang ini sama Pak, dia tuh selalu baca alhamdulillah dalam segala jenis keadaan, mau susah, mau senang, mau dapat ujian, mau dapat rezeki, alhamdulillah. Akhirnya malaikat Jibril kembali ke langit, bilang sama Allah, kata Allah, coba kamu cek di Lauh Mahfuz, nama dia ada di buku surga apa neraka? Kata malaikat Jibril, wah dalam ini pasti masuk surga lah, mengucapin zikir yang bagus. Ketika di Lauh Mahfuz dilihat, di buku catatan, di buku surga nggak ada. Pas dibuka, adanya di buku neraka. Kaget tuh malaikat Jibril. Padahal dia suka zikir tuh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, karena di Lauh Mahfuz itu sudah tertata Pak. 4 bulan kita di kandungan, itu sudah diberikan jodoh kita, rezeki kita, ajal kita. Itu sudah ditentukan sama Allah. Makanya kita mah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita ibadah aja, minta sama Allah rubah hidup kita agar Allah bisa merubah kehidupan kita. Karena kita nggak tahu Pak, rezeki yang paling kecil, yang paling rendah itu adalah harta, kata Rasulullah. Harta itu rezeki yang paling rendah. Yang kedua, rezeki yang di atasnya harta adalah sehat. Sehat itu lebih mahal. Orang kalau sehat tidur di mana aja enak. Orang kalau sehat makan apa aja enak, bener nggak Pak? Coba Bapak pernah nggak makan macam-macam lauknya di kondangan? Apalagi kondangan ya. Itu kan lauknya masaknya biasa pakai ahli masak. Ada ayam, ada rendang, ada daging, ada. Tapi pas makan Bapak ngambil, nggak ada yang enak tuh dimakan. Tapi Bapak pernah makan cuma nasi doang sama ikan asin, nambah berkali-kali. Itu Pak, saya di pesantren di Subang dulu Pak, tahun 90-an. Dapat jajan tuh 30.000 sebulan dari orang tua. Jadi makan tuh kita dapat nasi doang. Kalau misalkan uang kita 3 minggu 2 minggu sudah habis, ya udah sisanya kita makan nasi doang. Dikasih garam sama tukang kantin pesantrennya. Jadi kita nggak ada lauk tuh. Tapi Pak, nikmatnya bukan dari lauk pauk. Saya makan nasi sama garam, di bawah nasi ada ikan, ada rendang, ada sate, enak banget Pak. Nafsu makan saya. Itu dikasih ibu kantin, dimasukin di bawah nasi. Kan gitu kalau kondangan tuh. Kalau kondangan gitu kan, rendang ambil 3 ya Bu ya. Ayam ambil 2, apalagi ibu-ibu lagi nyuapin anak kan, tutupin sama kerupuk, tutupin sama buah. Itu nikmat bukan dari apa yang kita makan, tapi apa? Rasa yang Allah kasih ketika kita makan. Ya, tapi kenikmatan yang paling hakiki adalah punya anak yang soleh dan soleha, dan yang paling tertinggi adalah husnul khotimah. Maka malaikat Jibril bilang, waduh saya harus ingetin nih si Fulan. Izin sama Allah, ya Allah saya pengen turun ke bumi lagi, mau ngapain? Mau ngingetin si Fulan. Silakan, turunlah malaikat Jibril. Dia bilang, wahai Fulan, kamu bagus punya amalan alhamdulillah. Tapi di catatan Lauh Mahfuz saya lihat kamu bukan ahli surga, calon penghuni neraka. Coba kamu tambahin selain alhamdulillah, kamu baca doa husnul khotimah. Takutnya Pak, kita nih ahli ibadah nih, pas di saat akhir tergelincir.
Orang menyangkanya melihat kita, wah orang di masjid ini calon ahli surga semua tuh kan, kelihatan wajah-wajah ahli surga. Tapi apa ada jaminan di saat mau sakaratul maut kita masih aman, Pak? Ada orang soleh digoda oleh pelacur, masuk ke satu rumah pelacur, dikunci sama pelacur. Ayo kamu dengan saya kita berhubungan. Nggak mau, kata seorang soleh. Kalau gitu pilih 3, kalau nggak saya teriak. Pilih kamu hubungan sama saya, kedua kamu bunuh anak kecil di rumah saya, atau kamu minum minuman keras. Dipilihlah sama dia minuman keras, karena yang paling kecil menurut dia dosanya. Setelah minum minuman keras, otaknya nggak berfungsi, perempuannya dizinahi, ngelihat anak kecil di rumah itu takut ngadu, akhirnya dibunuh. Semua dilakukan, padahal ini orang soleh. Di akhir hayatnya sebelum meninggal dia terjebak. Kita nggak tahu, makanya minta husnul khatimah, minta kita di akhir hayat kita baik. Ada juga orang-orang yang memang di awalnya Masya Allah kita lihat, wah ini calon neraka nih ya, udah tatoan, tukang minum pinggir jalan. Kita nggak tahu, Pak, di akhir hayatnya Allah berikan hidayah. Kan banyak kisah-kisah tuh. Nanti kalau saya diundang lagi saya ceritain banyak kisah-kisah tuh. Ada tukang tukang gali kubur, ngambilin kain kafan mayat ya, dia jualin kain kafannya itu. Lalu terakhir di dalam kain kafan itu ada perempuan yang masih suci meninggal dunia, diambil, dijual, disetubuhi si perempuan itu. Lalu si perempuan ini nangis, ngadulah dia sama Rasulullah karena dia takut ada perempuan mayat bisa bangun, nangis karena dinodai sama dia. Dia ampun, taubat sama Rasulullah. Nah itu salah satu kesalahan Rasul. Rasul itu nggak punya dosa, tapi punya salah 3 kali dalam hidupnya. Dan menurut kita itu bukan kesalahan. Kita pun kalau jadi pemimpin ada anak buah yang begitu, kita pasti marah. Ya, jadi ada seorang tukang ngambil kain kafan mau tobat sama Rasul, buang muka Rasulullah. Akhirnya dia mencari taubatnya sendiri dan meninggal. Ternyata meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Padahal nggak pernah ada ibadah tuh, melakukan maksiat begitu banyak. Kita nggak tahu, Pak. Dan kita juga nggak ada jaminan di akhir hayat kita bisa masuk surga atau meninggal dalam keadaan baik atau dalam keadaan yang buruk. Nih Pak, salah satunya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Tapi jaminan ada nggak Pak? Sekarang kita lancar nih ngucapin la ilaha illallah, ketika meninggal pasti bisa ngucapin itu? Nggak ada Pak. Pernah baca. Ya, itu Pak, saya Idul Adha, habis khotib Idul Adha di Cisokan Raya di Sukmajaya, saya langsung ke Munasah dulu, nongkrong sebentar Pak Ketua kemarin kan, nengokin sapi belum dipotong. Lalu saya ditelepon sama pengurus masjid Al-Falah Pondok Cibubur. Pak Ustadz tolong ke masjid, kenapa? Di depan masjid ada rumah RT-nya tuh. Jadi pas sholat ada jamaahnya pengurusnya jatuh, stroke, nggak bisa ngomong, balelo lah ngomongnya. Padahal tadinya sehat, udah persiapan, bahkan di rumah dia tuh biasa untuk masak-masak buat panitia kurban. Sama tangan kakinya jalannya aja. Akhirnya saya dipanggil untuk terapi. Abis itu ada tuh, saya terapi lah pakai minyak Al-Hikmah yang saya tadi kasih. Nah 1 jam kemudian saya pulang, dia tidur. Saya pulang lagi jam 2 ngambil jatah daging kurban di masjid. Ternyata dia lagi masak kambing yang stroke tadi tuh. Saya omelin kan, baru saya terapi tadi pagi, kenapa langsung saya suruh istirahat? Udah lancar saat mulut saya udah ngomong udah lancar. Tapi kan namanya baru sembuh, saya bilang itu baru diterapi, istirahat dulu. Intinya apa? Dia lancar ngomongnya Pak, pengurus masjid, wah hebat. Tapi ketika sakit ngomongnya susah. Ustadz Mikail di Harjamukti lagi khutbah Jumat jatuh stroke, mulutnya nggak bisa ngomong, nggak keluar lagi suara, sama sekali nggak keluar suara. Saya terapi udah 3 kali, alhamdulillah sudah bisa jalan, terus agak mendingan lah, bisa keluar suara walaupun pelan. Saya suruh bacaan zikir aja. Jadi ini Pak, bahwasanya orang itu nggak ada yang tahu di akhirnya Pak. Ya, kalau misalkan cuman stroke mah bisa nggak bisa ngeluarin suara, kan masih bisa di hati kita ngeluarin suara. Kalau benar-benar pikiran hati kita nggak ada bacaan la ilaha illallah, bagaimana tuh Pak? Seperti seorang kiai melihara burung beo Pak, tiap hari diajarin kan burung beo bisa ngomong tuh, sama kiai diajarin la ilaha illallah, la ilaha, lancar tuh burung beo tuh. Satu saat kiainya lagi ngajar,
Tiba-tiba kiainya bangun langsung lari keluar, diikutin sama santrinya. Ternyata kiai melihat burung beo kesayangannya sedang dimakan sama kucing. Mati tuh burung beo, kiainya nangis, netesin air mata. Santrinya ada yang berani maju, ditoel kiai. Pak Kiai kenapa nangis? Apa karena burung beo Pak Kiai mati? Kalau Pak Kiai nangis karena burung beoknya mati, kami santri akan ke pasar beli burung beo yang lebih bagus daripada burung Pak Kiai. Burung Pak Kiai, burung beo Pak Kiai. Kalau burung Pak Kiai nggak bisa dijual di pasar ya. Kata Pak Kiai apa? Saya nangis bukan karena burung beo mati. Yang saya tangisin, kenapa burung beo ngucapin la ilaha illallah lancar setiap saya ketemu pasti ngomong itu, pas mati nggak bisa ngucapin kalimat itu. Santrinya bengong kan, masa burung ngerti-ngertian pengen ngucapin itu. Kata Kiai apa? Saya takut sekarang saya lancar ngucapin la ilaha illallah, bahkan saya ngajarin kalian la ilaha illallah, tapi nggak ada jaminan di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Nah, nanti kalau saya diundang lagi, saya kasih rahasia bagaimana cara agar kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat ketika kita sakaratul maut. Jadi nanti jamaah yang mau tahu rahasianya, colek WA aja Japri ketua masjid, undang lagi gitu. Itu mah trik marketingnya pendai gitu. Nah, kita tutup akhirnya alhamdulillah ini dipakailah sama si orang ini. Tambahin kata malaikat Jibril doa husnul khotimah. Apa kata si pemuda ini? Dia ketawa aja. Ya udah, alhamdulillah. Kalau memang ketentuan Allah saya harus masuk neraka, saya alhamdulillah saja. Berarti itu Allah sudah berikan yang terbaik buat saya. Saya cukup mengucapkan alhamdulillah. Tuh. Jadi orang ini tetap alhamdulillah walaupun dikatakan udah calon ahli neraka. Malaikat Jibril bengong, balik lagi lah Malaikat Jibril. Lalu melihat di Lauh Mahfuz, ternyata dengan alhamdulillahnya dia menerima ketentuan Allah, ternyata dia dari neraka udah pindah ke calon ahli surga. Intinya apa? Kita nerima aja pemberian Allah, mau baik mau buruk, itu semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya, jangan sampai kita ini kan baru pindah kerja aja kita udah ngomel tuh. Padahal bisa jadi kan gitu. Aduh, saya dipindahin dari tempat basah ke tempat kering gitu ya. Dari Bogor ke Jakarta misalkan gitu ya. Kan dari tempat basah hujan mulu ke tempat kering. Padahal mungkin aja di Jakarta ini kita lebih bagus. Kerjaan kita lebih enak, ibadah kita bisa lebih tenang di pekerjaan baru. Kita nggak tahu, Pak. Jadi jangan menjustifikasi setiap yang diberikan oleh Allah. Allah itu memberikan sesuatu yang Allah sudah tahu apa kebutuhan kita. Jadi kita tuh kadang berpikir, ya Allah kok doa saya tidak diijabah ya Allah. Padahal saya sudah minta terus, saya minta terus, tapi kok nggak diijabah. Mungkin menurut Allah itu bukan yang penting buat kita. Bisa jadi yang kita minta kalau Allah beri akan membuat madorot. Nah itu sudah dipanggil. Ya, jadi intinya saya pending belum kelar biar diundang lagi. Biar silaturahmi kita panjang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada subuh kali ini. Oh iya ya, ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Kalau bisa yang bertanya banyak, biar saya nggak ada waktu untuk menjawab. Ya Pak. Mangga. Ada yang bertanya? Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kayaknya di MUI Depok kayaknya dekat ya. Dan sekarang nih ada maksudnya di besok lagi ramai tentang satu dialog besar gitu. Cuman ngantur gitu. Tapi udah ramai. Kita ngomong gupro gitu. Ini kan orang ini menganggap dirinya udah bisa bahasa semut, dia bisa mengenal malaikat Jibril, bisa ngomong, dia ngaco gitu. Yeah. Cuman kan ada banyak komen-komen yang sudah ini, cuman nggak ada aksinya gitu. Kayaknya senyap aja gitu. Tapi ini udah hampir 2021 udah sampai di sini terus gitu. Nah maksudnya kan di Depok ini takutnya masuk tuh kan, karena diundang gitu. Nah itu gimana caranya dari pemerintah ini? Kok diem aja gitu? Sedangkan ini udah terlalu lama kesesatan ini gitu. Itu
untuk membentenginya gitu, untuk diri kita yang gampang gitu kan, melihat ada sosok yang Iya. Pertanyaan yang bagus, Pak. Bapak buka channel YouTube MUI Kota Depok. Judulnya Halal Bihalal MUI Kota Depok ya, judul YouTube-nya. Di situ ada channel YouTube MUI Kota Depok. Ada pas di sekitar 1 jam berapa menit di akhir, Bapak lihat tanya jawab dengan wali kota Pak Idris. Saya bertanya, pertanyaannya sama dengan pertanyaan Bapak tadi. Itu. Saya bilang sama Pak Idris, mohon maaf Pak, di Depok ada 1.400 masjid. Saya kebetulan kan ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Jadi saya lagi keliling masjid untuk membentengi, menguatkan para pengurus agar tidak masuk aliran-aliran sesat. Ya, makanya saya masuk di sini kan dengan pengobatan Al-Hikmah, mau mengajarkan bahwasanya hati-hati, ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam, pengobatan Islam, tapi larinya ke syirik. Nah ini kita lagi rubah nih Pak. Gitu. Alhamdulillah Pak Imam juga support saya, Pak Wakil Wali Kota Depok, dengan minyak Al-Hikmah, foto beliau 1.000 botol dibagikan 7 bulan yang lalu. Gitu. Nah ini yang saya terapkan. Kenapa? Karena banyak aliran sesat yang tadi di Bapak bilang. Ya, orang mengaku ini mengaku itu. Maksud saya biar ada benteng masjid. Karena jangan sampai masjid masuk aliran-aliran seperti itu. Kita ini Pak mau aliran apapun, yang penting masih sholatnya sama, ya, walaupun beda zikir nggak jadi masalah. Mau zikir pelan, mau zikir nggak ada suara, mau ada suara, itu makan kita hargai, ada dalil masing-masing. Yang penting kalau alirannya masih sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan pernah kita ribut. Tapi kalau udah nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, hati-hati benteng. Saya udah bilang sama Pak Wali, Pak Idris, bahkan nanti Pak Imam kan calon wali kota, saya bilang, kebetulan saya penasehat pro IBH, saya penasehat pemenangan Pak Imam. Jadi saya akan dampingi Pak Imam, insya Allah Depok ke depan benteng masjid lebih kuat lagi. Jangan sampai masuk aliran-aliran yang merusak umat, ya, menghancurkan umat. Nah ini tugasnya para ustadz. Alhamdulillah saya juga, ya banyaklah ustadz-ustadz di Kota Depok, mobil khusus dari Sukma Jaya ya, Ustadz Agus Suherman, Ustadz Dodi, Ustadz Hakim, Ustadz Adi Nur, banyak sering ke rumah saya, bahkan Ustadz Jamal juga ada berapa kali ke rumah saya. Jadi kita lagi mau memberikan ustadz-ustadz ini bukannya ilmu, kalau ilmu udah pada punya ustadz-ustadz ini, tapi intinya bareng-bareng yuk kita bentengin masjid-masjid yang ada di Kota Depok. Untuk apa? Untuk menjaga daripada aliran-aliran itu masuk. Nah tapi juga tokoh masyarakat, ya, RT, RT, RW, tolong bantu kegiatan masjid para DKM. Nih Pak, ada hadis, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Intinya apa? DKM dan jamaah, DKM dan para pengurus RT RW harus bersatu, ulama dan umaro. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak hadir di masjid, enak sholatnya, sholat subuh nyaman, ininya nggak bau, karpetnya wangi. Habis itu habis kajian dikasih kajian lagi ilmu, lalu dikasih teh, gorengan, sumur jengkol ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada sumur jengkol. Nah dikasih makanan segala macam, itu nikmat nggak Bu ibadah? Enak kan? Inilah bentuk aspirasi daripada DKM kepada jamaah. Berterima kasih jamaah. Nah itu tanda syukur kepada Allah. Nah DKM pun bersyukur, berterima kasih kepada jamaah, karena dengan jamaah ngasih infak, ya, ngasih kotak amal, terus hadir di masjid Al-Hikmah, jadi ada kegiatannya. Coba DKM bikin kegiatan, saya ceramah, ada teh, ada gorengan, jamaahnya nggak ada. Kira-kira viral nggak di Kota Depok? Ya? Ustadz tidak nyalek tapi stres, kan gitu nanti beritanya kan. Nah itu Pak ya, jadi saling berterima kasih dan bersyukur gitu insya Allah. Jadi kita kuatkan barisan di Al-Hikmah. Makanya saya tawarkan Pak Ketua, ayo bikin kajian hikmah tiap bulan. Saya lagi canangin di masjid-masjid di Kota Depok, bikin kajian hikmah tiap bulan. Ada beberapa masjid saya kajian buat ngebentengin. Hikmah itu apa sih? Benteng, pemahaman. Makanya ustadz-ustadz sekarang udah mulai, oh iya, memahami hikmah itu jangan identiknya kanuragan lah apa. Bukan, kalau pengobatan mah saya mah memang udah 20 tahun saya ya dipercaya oleh umat untuk berobat. Bahkan dokter-dokter di Kota Depok itu kalau pasiennya saraf kejepit, stroke, itu dialihin ke saya, yang tumor segala macam. Dengan minyak Al-Hikmah ini salah satu wasilahnya.
Itu. Bahkan di YouTube saya boleh buka Guru Hikmah Official yang dapat minyaknya. Itu Ustadz Yusuf Mansur berobat sama saya, Ustadz Tile ini minyak saya. Ada beberapa lah Ustadz Habib yang memang memberikan. Bahkan Pak Ade Supriyatna, bendahara PKS, itu bawa minyak itu depan Ka'bah tuh. Ini minyak Al-Hikmah Abas Suka Berkah. Nah itu dari Pak Ade Supriyatna. Ada beberapa lah, Pak Kurtiva segala macam. Jadi kita pengen membantu umat dengan hal yang memang diridhoi oleh Allah jalannya. Jangan yang tipu-tipu, jangan yang memakai agama untuk kepentingan duniawi. Saya bagi-bagiin dalam ceramah. Ya, minyak ini insya Allah di bazar di Masjid Jami'at Taufik ada juga minyak ini. Jadi intinya Pak, kita sama-sama minta kepada Allah untuk dijaga benteng rumah kita, keluarga kita, wabil khusus masjid kita. Jangan ada aliran-aliran yang tidak baik. Kuatkan Pak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluarga. Makanya dengan benteng apa? Ilmu. Hadir Majlis Taklim, RT RW, kuatin pengajian Majlis Taklim. Biar rame ibu-ibu pengajiannya, bapak-bapak pengajiannya, ya. Gitu. Saya ngajar kemarin di Masjid At-Thohir, ibu-ibu pengajian Majlis Taklim di Masjid At-Thohir. Itu memang kita terapin begitu, benteng ibu-ibu nih, benteng buat keluarga. Karena akhlak anak-anak adanya di ibu. Makanya bentengin, banyak pengajian ibu-ibu. Ada lagi satu yang bertanya? Cukup ya, kasihan teh manisnya entar keburu dingin. Ya, mangga Ibu. Alamat apa? Rumah. Saya kasih minyak aja. Ibu udah dapat minyak belum? Belum dapat ya? Nah, yang bertanya udah, berarti jawabannya ini minyak. Ya, udah cukup ya. Ini ada nomor telepon saya, ya, nanti WA aja saya, ya. Cuman kalau pagi lama dibalas wajar Bu. Saya tidurnya biasanya pagi kalau nggak ada kajian. Malam sampai subuh saya nggak tidur. Ya, nanti boleh di WA atau boleh tanya Ustaz Jamal atau Pak Ketua yang udah pernah ke rumah. Kalau mau nyari minyak juga di Pak Ketua ada. Ya, di Pak Ketua ada. Jadi banyak ketua masjid, para ustadz yang menjualkan minyak ini. Boleh ke Pak Ketua aja kalau memang butuh minyaknya. Kalau butuh sayanya tinggal WA. Ya, gitu. Insyaallah kita berkah ya. Kita tutup dengan kita beristighfar, lalu kita minta kepada Allah agar pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zukhrina maulana Muhammad wa radhiyallahu an sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak kalau yang butuh minyak nanti di teras ada anak saya 5.000 buat masjid nanti ya. Itu aja.